Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yaitu derivasi dan konversi grammar ke finite automata ataupun sebaliknya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Ridiki, NIM 146201141 dari kelas C. Yang pertama, derivasi. Materi dalam derivasi ini ada 3, yaitu yang pertama simbol terminal, yang kedua simbol non terminal, dan yang ketiga derivasi itu sendiri. Simbol terminal adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi, atau huruf kecil awal alfabet, misalnya seperti A kecil, B kecil, C kecil. Simbol operator misalnya plus, minus, dan kali. Simbol tanda bacanya misalnya koma dan titik koma. Lalu untuk karakteristik simbol non terminal, itu simbol yang dapat diturunkan lagi, atau huruf besar awal alfabet, misalnya A besar, B besar, dan C besar. Yang ketiga, S sebagai simbol awal. Lalu derivasi itu sendiri itu apa? Derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campurannya. Kalimat adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal, dan kalimat adalah kasus khusus dari sentensial. Nah, pengertian terminal dan non-terminal itu sendiri itu apa? Pengertian terminal atau terminate itu bisa diartikan sama saja dengan berakhir atau sudah selesai dicapai, jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun atas simbol-simbol terminal itu. Dari karakteristik yang sebelumnya saya jelaskan, terminal itu hurufnya itu huruf kecil-kecil, A kecil, B kecil, C kecil, itu yang namanya terminal. Sedangkan untuk non-terminal atau non-terminate itu memiliki arti belum atau tidak berakhir atau belum dicapai, jika sentensial yang dihasilkan masih mengandung simbol non-terminal. Jadi jika ada huruf non-terminal, maka itu harus diturunkan lagi, masih bisa diturunkan lagi. Langsung saja saya contohkan. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu menentukan derivasi kalimat dari grammar key. Saya membuat soal 1. Yang pertama, G1, derivasi G1 di mana Q1 memiliki anggota produksi 1, S memproduksi A terminal, A non terminal, dan A terminal. Yang kedua, A non terminal memproduksi A non terminal dan A terminal. Yang ketiga, A non terminal memproduksi B terminal. Lalu saya langsung saja. Yang pertama, S ini merupakan yang dikerjakan terlebih dahulu atau ditulis dahulu. Nah, dalam pengerjaan derivasi itu yang dieksekusi, yang pertama itu adalah dicari kalimat paling pendek dulu. Kalimat pendek. Nah, lalu saya jelaskan tadi, S yang pertama dahulu.
simbolnya seperti ini untuk derivasi. S memproduksi A kecil, A besar, dan A kecil. Saya mau menyebutkannya seperti itu saja agar lebih mudah. A kecil itu terminal, A besar itu non terminal. Lalu ini A-nya itu dapat diturunkan lagi karena yang dicari itu adalah kalimat terpendek, berarti dari sini. Kan ini ada dua, A itu bisa memproduksi A besar, A kecil, dan ada juga yang ketiga itu memproduksi B. Nah, karena kita mencari yang paling pendek, maka kita menggunakan yang nomor 3. A kecil, A besar menjadi B kecil, lalu A. Nah, ini menjadi ke-1 dan ini menjadi yang kedua. Yang ketiga, maaf. Ini sesuai dengan nomornya ini, ya. Nah, ini selesai dari kalimat terpendeknya. Hasilnya seperti ini. Untuk kalimat umumnya atau panjangnya, umum atau panjang. S, yang pertama S ya. A kecil, A besar, A kecil. Ini dari yang pertama, produksi yang pertama. Lalu karena dicari yang panjang, yang umum, maka kita menggunakan yang kedua, yaitu A kecil. Karena A besar diturunkan, memproduksi A besar, A kecil, A besar, A kecil, A kecil. Ini menjadi produksi yang kedua. Lalu selanjutnya, karena masih ada non terminalnya, berarti masih bisa diturunkan. Turunkan kedua, masih bisa diturunkan lagi. A kecil, A besar. Karena A besar diturunkan lagi masih bisa. A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Ini produksi yang kedua. Nah, karena jika diteruskan maka hasilnya tidak terhingga. Dikarenakan ada perulangan di dalam sini. A menghasilkan A besar juga, maka hasilnya tidak akan selesai. Tetap seperti itu. Lalu maka diloncati saja. Saya berikan seperti ini saja biar jelas. Nah, langsung saja. A kecil, A besar dari sini ya. Saya menulis dari sini. A kecil, A kecil, A kecil. Maaf. A kecil, A besarnya diturunkan, memproduksi. Nah, karena 2 sudah, jika membuat maka yang kedua maka ada perulangan, maka selanjutnya menggunakan yang ketiga. A, B kecil, A kecil, A kecil, A kecil. Ini produksi yang ketiga. Nah, maka seperti ini bentuk umum atau panjangnya. Maka dapat disimpulkan L G1 sama dengan
A kecil, B kecil. Karena ininya A-nya ini tergantung dari permintaannya, bebas, maka ini bisa ditulis jadi pangkat saja. A kecil, B kecil, A kecil, pangkat N. Maaf. Nah, seperti ini. Di mana N lebih besar sama dengan 1. Seperti ini kesimpulannya. Ya. Contoh lagi. Biar bisa benar, biar bisa tahu benar atau tidaknya kesimpulannya. Contoh, jika N lebih dari N sama dengan 1. A, B, A, N pangkat 1 berarti A juga. Sudah seperti ini, A itu sendiri. Nah, benar. Hasilnya sama seperti bentuk pendeknya. Jika N sama dengan 3, lalu hasilnya adalah A, B, karena pangkat 3, A. Nah, maka hasilnya sama dengan ini. Hasilnya yang umum atau panjang ini terserah. Ya, ini bisa. Kalau ini ditulis bisa A kecil, A besar, A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, terus itu. Nah, selanjutnya. Nah, setelah saya menjelaskan derivasi tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengkonversikan finite automata ke regular grammar. Konversi tersebut memiliki 3 aturan. Yang pertama, jika finite automatanya seperti ini, state A ke state B melalui A, maka A besar memproduksi A kecil, B besar. Ya, A besar memproduksi A kecil, B besar. Lalu untuk aturan yang kedua, jika B merupakan final state, sama seperti tadi, yaitu A besar memproduksi A kecil, B besar, tetapi ditambahi dengan A besar memproduksi A kecil. Jadi ini saja. Bedanya seperti itu. Ini hanya berlaku untuk hanya yang menuju final state. Dan aturan yang ketiga, pada setiap final state ditambahkan epsilon pada produksinya. Jika ada B, ini B ke A, maka itu ada ditambahi dengan epsilon. Langsung saja saya contohkan. Nah, di sini ada suatu final FA, di mana M ini ya, Q sama dengan A, state A, B, C. Q ini pengertiannya state, arti dari state-nya ini anggota state A, B, C. Lalu untuk sigma yaitu ini ya, A kecil, B kecil, ini yang namanya sigma. Lalu ada transisi fungsi, lalu ada S kecil ini memiliki arti mulainya state mulai, yaitu A. Seperti ini saya tulis. Lalu ada F yaitu final state, yaitu C, seperti ini. Nah, bagaimana mengkonversiannya? Pengonversiannya itu memiliki lambang G.
Oke, sama dengan seperti saya tulis di bawahnya. Konsepnya penulisan grammar, regular grammar itu seperti ini. VTPS, di mana V sama dengan key. Key tadi yaitu ini. A, B, C. Yaitu state-nya. Lalu ada T. T sama dengan sigma. Sigma yaitu A kecil, B kecil. Lalu ada P. P yaitu adalah transisi fungsi. Kita kerjakan di luar, berarti kita tulis saja P terlebih dahulu. P. Lalu yaitu S. S tadi seperti yang saya sebutkan, yaitu mulainya state. State yang pertama maksudnya, maaf. Yaitu A. Nah, seperti ini penulisan grammar, regular grammar, di mana P sama dengan A memproduksi A kecil, B besar. Ya, ini A besar memproduksi A kecil, B besar. Lalu A besar memproduksi B kecil, A besar. B kecil, A besar. Lalu ada B. B besar memproduksi A kecil, B besar. Lalu ada lagi B besar memproduksi B kecil, C besar. Nah, karena sudah selesai, seperti aturan yang kedua, jika ada transisi yang ke final state, menuju final state, maka itu diimbui dengan tambahan hanya hurufnya saja. Jadi B memproduksi B kecil. Nah, karena di sini tidak ada C, tidak ada transisinya, maka untuk aturan yang ketiga tidak diperlukan untuk epsilon. Nah, seperti ini grammar, regular grammar. Nah, setelah saya menjelaskan tadi, lanjut, yaitu konversi regular grammar ke finite automata. Konsepnya sama seperti tadi. G grammar sama dengan V T P S menjadi M sama dengan Q sigma function S F. Langsung saja saya jelaskan. Nah, seperti yang tadi, yaitu key ini itu sama dengan V yang tadi, yaitu state ya. Sigma yang tadi A kecil B kecil ini, lalu fungsi transisi function sama dengan P ya, ini. Lalu S sama dengan S, apa start awal state maksud saya. Lanjut. Nah, saya di sini memiliki contoh A besar memproduksi A kecil B kecil.
Lalu bagaimana cara konversiannya ke finite automata? Caranya yaitu seperti ini, transisi function, lalu kita tulis A, stepnya A melalui step A melalui A sama dengan B. Jadi hanya seperti ini saja. Jika tadi seperti ini, maka kita hanya membaliknya saja. Lalu contoh sekali lagi. Maaf, ini salah. Function. Lalu bagaimana jika seperti ini saja? Berarti step A diberi melalui A sama dengan final state. Berarti sama dengan final state. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jika menurut aturan kedua, jika suatu state menuju ke final state itu memiliki dua function. Yang pertama, B besar memproduksi B kecil C besar. Lalu ada lagi B besar memproduksi B saja. Nah, seperti ini. Sama halnya seperti tadi. Ya, menuju final state. Nah, cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.